Audiobuku.com mempersembahkan novel karangan Yus R. Ismail dengan judul Ambilkan Bulanmu dengan narator Lina Sri Mulyani. Setiap orang punya garis nasibnya sendiri-sendiri. Kita harus sabar, Cu. Menerima, sadrah, berdoa dan bekerja. Kamu pikir perusahaan kita bisa berjalan dengan idealisme? Jangan kasih Lia uang, jangan kasih apapun. Lia memaafkan semuanya. Terbangkitkan birahi misalnya. Putri, ini penting. Saya bukan Putri. Selamat mendengarkan. Bagian ke-7, Gadis dalam Hujan. Memandang hujan berjatuhan, membuat bulatan-bulatan kecil di genangan jalan rusak. Kenangan Nurlita melayang ke masa lalunya. Ada sepenggal perasaan yang terpanggil lagi dari dalam dirinya. Ya, hujan seringkali mendatangkan perasaan-perasaan aneh yang sulit sekali diceritakan. Nurlita hanya bisa merasakannya. Entah apa nama perasaan seperti itu. Mungkin kesunyian, kesendirian, atau hanya romantisme saja kepada masa lalu yang sering begitu indah saat dikenang. Sewaktu kecil seringkali dia mencuri-curi perhatian mama untuk berlarian bersama teman-teman mainnya. Berlari dari satu pancuran ke pancuran lainnya di setiap rumah. Atau ikut bermain bola bersama anak laki-laki di lapangan voli. Betapa bebasnya, betapa hujan membawa 1000 rasa kegembiraan. Entah gembira oleh apa. Mungkin sekedar terbebas dari kungkungan peraturan ketidakbolehan orang tuanya. Dan ketika malamnya, dia terserang flu. Nurlita tidak menyesalinya. Mamanya yang kemudian tahu dan memarahinya, dianggap suatu kewajaran. Tidak pernah Nurlita kapok meski berkali-kali mama mengancam agar Nurlita kapok. Kamu ini pasti hujan-hujanan lagi. Sudah berapa kali mama melarang. Banyak bahayanya hujan-hujanan seperti itu. Flu, demam, dan petir bisa menyambar. Kenapa sih tidak pernah kapok? Iya kan? Kamu hujan-hujanan? Nurlita tidak pernah menjawab. Dan kalau mama mendesak, dia paling mengangguk, lalu sembunyi di balik selimut. Mama menghukum dengan tidak memberi uang jajan seharian besoknya. Tapi hujan berikutnya, setelah sembuh, dia akan mencuri-curi lagi untuk ikut bermain di kelebatan hujan. Sampai dewasa pun rasanya perasaan seperti itu tidak hilang. Ketika masuk SMU, seringkali dia membiarkan diri kehujanan sepulang sekolah. Nurlita berjalan di bawah hujan tanpa payung, tanpa topi, tanpa peneduh apapun. Dia tidak seperti teman-temannya yang bergegas mencari tempat berteduh atau memangkas daun pisang sebagai pengganti payung. Nurlita menikmati berjalan di bawah hujan. Terutama hal itu dilakukannya ketika menemukan masalah, di rumah atau di sekolahnya. Ketika menyesal tidak bisa menyelesaikan soal ujian dengan baik, Nurlita merasa terbebas dengan membiarkan diri berhujan-hujanan. Kadang juga diam-diam dia menangis, merasakan sedih yang begitu dalam. Entah sedih apa. Nurlita masih bisa merasakan bagaimana air berjatuhan menimpa kepalanya. Dingin meresap melalui pori-pori, dan air berlelehan di pipi dan lehernya. Seperti ada yang mengalir sampai ke dalam hatinya. Seperti ada seseorang yang menemaninya saat kesepian. Seperti ada sebuah tangan yang menerima segala keluh dan gelisahnya. Tangan hujan begitu menakjubkan baginya. Saat teman-temannya menyatakan heran kepada kebiasaan Nurlita berhujan-hujanan, dia pun merasa heran dengan orang-orang.
Apa mereka tidak merasakan kenikmatan seperti itu? Karenanya, memandang hujan saat hati kalut seperti sekarang, Nurlita ingin kembali berhujan-hujanan. Tidak akan ada yang melarang dan memarahi seperti Mama saat ini. Tidak akan ada yang menganggapnya heran. Tapi Nurlita tidak melakukannya. Dia sendiri mengakui bahwa berjalan dalam hujan lebih banyak mudorotnya dibanding manfaatnya. Entengnya, dia bisa jatuh terpeleset atau sakit. Tapi paling berbahayanya, bisa tersambar petir. Pikiran orang dewasa. Ingin sekali dia sebenarnya seperti waktu kecil. Tidak memikirkan tersambar petir yang mengerikan. Jatuh atau sakit meski sering dialaminya. Barangkali semakin dewasa, setiap manusia dikuasai pikirannya. Bukan perasaannya, bukan insting dan keceriaannya. Karenanya, begitu takjub Nurlita ketika malamnya hujan masih juga turun. Ada seseorang yang berjalan menyusuri trotoar tanpa memakai payung atau jaket. Tanpa terasa lebih 4 jam dia berada di warung itu. Orang yang makan atau sekedar ngopi telah berganti-ganti. Penjaga warung berkali-kali melihat kepadanya. Mungkin heran, ada seorang gadis yang termenung sendirian berjam-jam. Orang yang berjalan menembus hujan itu semakin dekat. Mata Nurlita tidak lepas darinya sejak dari jauh. Oh, orang yang rambutnya basah dan sebagian seperti menempel di pipinya itu ternyata seorang wanita. Air yang mengalir di rambut dikening di dahi, berkilau-kilau diterangi lampu merkuri. Nurlita terkesiap melihat mata gadis itu yang kadang terpejam. Dia seperti melihat dirinya dari zaman SMU dulu. Tapi gadis itu rasanya lebih menyedihkan. Tidakkah hujan menjadikan setiap yang berjalan di bawahnya bersuasana murung seperti itu? Ketika gadis itu menyeberang jalan, Nurlita merasa gadis itu berbeda. Berbeda dari dirinya yang dulu sering membiarkan diri kehujanan. Berbeda dari kekesalannya yang dulu sering dialaminya. Gadis itu nyatanya tidak menyeberang. Dia berjalan semakin ke tengah, tanpa menghiraukan apapun. Kendaraan yang lewat, yang terkejut ketika mendapatkan beberapa meter di depannya ada seorang gadis. Menyalakan klakson dan mengerem tiba-tiba. Suara rem berdecit kencang, disusul sumpah serapah dari si sopir. Orang-orang yang berteduh di warung-warung seputar situ memandang gadis yang tidak menghiraukan suara mobil dan sumpah serapah ditunjukkan kepadanya. Ketika dari kejauhan ada lagi mobil yang melaju, Nurlita berlari. Sebelum mobil itu melewati, gadis itu digusurnya ke pinggir. Karena gadis itu berusaha melepaskan diri dan hendak ke tengah lagi, Nurlita sekali menamparnya. Woi, kamu ini siapa? Kalau mau bunuh diri jangan di sini tempatnya. Di sini terlalu ramai tahu. Banyak orang yang lihat, banyak yang akan menolong. Tuh sana ke jembatan nyebur. Tidak akan ada yang tahu. Gadis itu tidak bicara, sekilas melihat kepada Nurlita dan kemudian menjatuhkan diri ke pelukan Nurlita sambil menangis. Sejak itu, Nurlita mengenal Lia Shena, gadis yang hampir saja tertabrak mobil itu bukan mau bunuh diri. Dia hanya tidak tahu mesti melangkah kemana, sementara pikirannya telah mengalir di bawah gelisah air hujan. Karenanya, dia tidak hirau dengan sekelilingnya. Dan Nurlita sejak awal telah terpesona ketika gadis itu tiba-tiba menangis di pelukannya. Menangis seperti kepada orang yang telah dikenalnya bertahun-tahun. Nurlita seperti merasakan kepedihan yang menyayat, kesunyian yang panjang, dan rasa hampa yang tidak terkira. Malam itu,
Nurlita membawa Lia ke tempat kosnya, mengganti bajunya, mengeringkan badannya, dan membiarkannya tertidur semalaman. Paginya, Nurlita membuat surat mengundurkan diri di tempat kerjanya. Ketika pulang dari tempat kerjanya, didapatinya Lia sedang melamun. Gadis itu pun berkisah tentang pengalamannya, penderitaannya, mimpi-mimpinya, persaudaraannya, cintanya, dan perkosaan yang dialaminya. Nurlita tidak bisa bicara. Dia memeluk Lia erat-erat, seolah ingin memindahkan rasa perih yang dialami gadis itu. Tidak ada air mata di mata mereka. Tapi Nurlita merasa hatinya, apalagi hati Lia, berdarah. Tiga hari setelah menenangkan dan membujuk, akhirnya Nurlita berhasil membawa Lia untuk melapor ke kantor polisi. Selama pemeriksaan, ditanya ini itu, juga urutan kejadiannya, Lia seringnya terdiam. Pikirannya entah sedang mengembara kemana, atau menangis tiba-tiba. Nurlita memeluknya untuk menenangkan. Mengapa tidak melapor dari 3 hari yang lalu? Setelah peristiwa itu terjadi, Tanya polisi pencatat itu kepada Nurlita. Nurlita membimbing Lia untuk pulang. Mau melapor bagaimana, sekarang saja jiwanya masih terguncang. Kalau tidak ditenangkan, dibujuk, diingatkan, terus pentingnya segera melapor ke pihak berwajib, Lia barangkali akan melupakan selamanya. Hatinya terus menggerutui polisi yang tidak empatik itu. Tidak merasakan korban secara psikologis. Kalau melapornya setelah peristiwa itu, bisa cepat ditangani. Nurlita dan Lia telah keluar dari ruangan polisi sektor itu. Besoknya, Nurlita berkonsultasi dengan Lembaga Bantuan Hukum, LBH. Mereka menyanggupi untuk membantu, membawa kasus itu ke pengadilan. Tapi begitu ditanya bukti-bukti, Nurlita sama sekali tidak tahu apa yang patut dijadikan bukti perkosaan. Satu-satunya yang tahu tentunya Lia sendiri. Semalaman Nurlita membantu Lia mengingat-ingat apa saja yang bisa dijadikan barang bukti. Juga siapa saja yang patut ditunjuk menjadi saksi. Untuk memperkuat semuanya, Nurlita bertanya ke sana kemari. Orang-orang di LBH tentu saja salah satu yang menjadi korban berbagai pertanyaan Nurlita. Gadis itu bersemangat sekali mengorek-ngorek pengetahuan tentang hukum. Sampai Ria yang menghubungi lewat telepon, mendatangi kosannya, tidak pernah ketemu. Dalam kunjungan yang keempat, gadis berkacamata itu menunggu di ruang tamu. Ketika malamnya Nurlita datang, Ria langsung mendampratnya. Kamu ini kemana aja sih? Berhari tidak masuk, tidak ada kabar. So sibuk lagi, setiap ditelepon tidak ada, didatangi tidak ada. Nurlita menarik napas panjang. Tubuhnya dijatuhkan ke kursi ruang tamu itu. Siapa lagi itu yang di dalam kamar? Tidak pernah mau setiap diajak ngobrol. Saudara ipar ya? Sombong sekali. Tenang dulu, Neng. Jangan keras-keras. Aku capek, sorry. Tidak pernah menghubungi. Karena kamu tidak akan bisa membantu. Kamu terlalu bertipe gadis manis. Memangnya sedang ngerjain apa sih? Sampai kerja ditinggali begitu saja. Aku sudah mengundurkan diri, Neng. Aku tidak bisa bekerja di tempat seperti itu. Hatiku tidak bisa dibeli dengan gaji sebesar itu. Inginnya bergaji berapa sih? Tidak berapapun. Aku tidak mau bekerja di tempat yang menyengsarakan orang banyak. Siapa sih? Belagu amat. Shh. Kasihan sekali.
Jangan cengeng. Pokoknya besok kamu temani aku ke Fakultas Hukum ya. Untuk bertanya kemungkinan bila pengadilan ini digelar. Soalnya pemerkosanya anak pejabat. Biasanya keluarga pejabat tidak bisa dihukum. Makanya kita harus tahu banyak. Apa kita mesti menghubungi seluruh media juga? Minta bantuan untuk diberitakan? Atau... Besoknya, Ria menemani Nurlita mengunjungi Fakultas Hukum di perguruan tinggi tempat mereka dulu kuliah. Seharian berbincang dengan dekan, memperkirakan apa yang akan terjadi. Selama ini, keluarga pejabat memang seperti yang kebal hukum. Kecuali, kata Pak Syahrial, bila kasusnya benar-benar telah parah, masyarakat akan menuntut rasa keadilan dan pemerintah akan mengorbankan keluarga pejabat yang terlibat itu. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat eselon tinggi juga tidak pernah diadili secara benar. Tapi ada satu kasus yang memenjarakan pejabat. Itu terjadi. Selain untuk memperlihatkan bahwa pemerintah serius, juga bukti-buktinya memang tidak bisa dihindari. Live service aja ya Pak. Begitulah yang terjadi selama ini. Jadi harus siap menghadapi segala kemungkinan. Nurlita merasa puas dengan orang-orang yang memberikan masukan dan mendukung upaya yang dilakukannya. Anggota LBH, dosen-dosen hukum, media massa yang berjanji untuk datang meliput. Karenanya, dia tidak menghiraukan kelelahan tubuhnya. Berhari-hari, setiap pagi sampai malam, dia harus keliling mendatangi orang-orang. Rasa lelah itu baru terasa setelah suatu sore dia pulang ke kosan. Dia tidak mendapatkan Lia di kamarnya. Awalnya, Nurlita mengira Lia sedang di kamar mandi atau berjalan-jalan di sekitar rumah. Nyatanya sampai malam, gadis malang itu juga tidak pulang. Waktu itu 3 hari lagi pengadilan mau dimulai. Tadi teh da aya tamu kan yang Lia. Mereka ngobrol di teras, kemudian pergi. Katanya sih sebentar. Bu, Lia tidak bilang mau kemana? Tidak bilang apa-apa selain pamit sebentar. Nurlita menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Sia-sia semua yang telah dilakukannya. Semalam Nurlita tidak bisa tidur. Siapa tahu Lia pulang malam itu. Tapi sampai 3 hari Nurlita berharap kedatangan gadis yang tiba-tiba dia merasa menyayanginya itu. Lia tidak juga menampakkan batang hidungnya. Nurlita pulang untuk menenangkan pikirannya. Setelah memberitahu orang-orang yang selama ini telah mendukungnya. Dia tidak berani mengadu kepada orang tuanya. Anggorolah yang dipilihnya untuk mengadu. Tapi calon suaminya itu malah memojokkannya. Itulah kalau terlalu sok perhatian. Kamu tuh terlalu mikirin orang lain. Sementara orang lain begitu tega terhadapmu. Sekarang ini tidak zamannya lagi bermurah hati seperti itu, Ita. Terang saja Nurlita yang inginnya disemangati, didukung perasaannya, balik marah. Kamu ini sejak awal memang antisosial sekali, Ang. Apa-apa dihubungkan dengan duniawi, individual, tidak punya empati sama sekali. Kamu tidak bisa membayangkan, Ang, seandainya kamu adalah aku yang kedatangan seorang gadis kebingungan, kerjanya melamun dan menangis. Ita pulang begitu saja, tapi sampai di rumah juga tidak bicara apapun kepada orang tuanya. Tidak menceritakan masalah Lia atau mundurnya dari pekerjaan. Besoknya dia balik lagi ke kota tempat tinggalnya selama ini.
Hidup yang ajaib. Nurlita membenahi lagi hidupnya yang sempat acak-acakan. Dia memindahkan tempat tidur, meja rias, mengganti posisi kamarnya. Lamaran pekerjaan dilayangkan ke beberapa perusahaan. Dia ingin melupakan segalanya, melupakan Lia, melupakan kepercayaan dan cinta yang dia rasakan ditumpahkan gadis malang itu. Meski hati kecilnya tetap menyimpan kenangan yang bila diingat selalu mengharukan. Ya, Nurlita ingin memulai hidupnya yang baru, tanpa ingatan kepada Lia. Tidak begitu berharap banyak dengan Anggoro, meski laki-laki itu beberapa kali menghubunginya. Tapi tiba-tiba Andri, seorang wartawan koran Hati Rakyat yang pernah dihubunginya, mengetuk pintu kamarnya suatu sore. Ada apa, Kang? Saya punya kabar tentang Lia. Diperkirakan anak itu dibawa keluarga Pak Anjung, keluarga yang selama ini merawatnya. Kabar dari siapa? Teman-teman sekolahnya bilang seperti itu. Mereka mengenal juga Heru, anak yang memperkosa Lia itu loh. Selama ini mereka mengira Heru adalah kakaknya Lia. Kang Andri pernah mengecek ke rumah Pak Anjung? Belum. Saya ingin tahu dulu rencana Ita. Mau melapor kepada polisi atau gimana? Teman-teman di LBH juga mengharapkan Ita melaporkan kembali kehilangan Lia. Sebenarnya orang-orang sudah tahu, polisi juga. Tapi ini resminya. Biar polisi yang menangani. Kita coba baik-baik aja dulu, Kang. Kita datang ke rumah Pak Anjung. Siapa tahu Lia memang ada di sana dan dia merasa bahagia dengan itu. Mereka pun pergi ke rumah Pak Anjung besoknya. Tapi Lia tidak ada di sana. Ibu Anjung yang menerima mereka malah mengaku baru tahu. Dia bilang, sebenarnya Pak Anjung mendukung pengadilan itu digelar. Siapa tahu Heru memang terbukti bersalah. Bagaimanapun dia harus dihukum. Tapi kemungkinan besarnya Lia sebenarnya tidak diperkosa. Lia itu pembantu di sini, Dek. Dia datang ketika berusia 9 tahun. Dibawa pembantu kami dari kampung. Tapi kami tidak tega memperkerjakannya. Lia disekolahkan dari SD sampai semampu dia. Rupanya baru sampai SMU saja, dia sudah berpikir lain. Dia pikir dia akan menjadi penghuni rumah ini tanpa embel-embel pembantu. Makanya dia mendekati Heru. Ibu memang kecolongan juga. Ibu kira hubungan di antara mereka seperti majikan dan pembantu pada umumnya. Ibu tidak mengira. Nurlita yang tidak kuat mendengar apa yang dikatakan Ibu Anjung, cepat memotong dan pamitan. Dia tidak ingin memikirkan gadis itu lagi. Tapi bersama Andri, dia melapor juga kepada polisi. Entah kemana saja polisi mencari Lia. Nurlita tidak tahu dan tidak pernah menanyakannya. Dia berharap sekali waktu ada kabar keberadaan Lia. Dia mengharapkan kejutan seperti itu. Sebulan kemudian, belum juga ada panggilan pekerjaan untuk Nurlita. Untuk tes sekalipun. Entah apa pertimbangan perusahaan-perusahaan yang dilamar itu. Padahal, Nurlita termasuk lulusan dari universitas favorit. Pengalaman sudah ada. Dan kriteria umum lainnya yang lebih dari memenuhi syarat. Tapi Nurlita tidak mau menduga-duga sebabnya. Barangkali nasibnya saja masih begitu. Hari-hari terasa jemu. Seharian di kamar. Mendengarkan musik, membaca buku, akhirnya membosankan juga. Jalan-jalan setiap sore, menyusuri tempat-tempat yang memberinya kenangan di kota ini. Bagaimanapun Nurlita harus mengakui, dia terpukul dengan menghilangnya Lia. Meski gadis itu hanya seminggu saja tinggal di kosannya. Nurlita tidak mengerti hubungan apa yang terjadi antara dia dengan Lia.
Dia merasa telah mengenalnya cukup lama, mempercayai semua yang dibicarakannya, merasakan kesedihannya. Sama halnya mungkin dengan kepercayaan penuh Lia terhadap dirinya. Kepercayaan untuk tidak ragu-ragu menangis dalam pelukan Nurlita, menceritakan segala masa lalunya dengan gairah tersendiri. Seperti ada perasaan ajaib yang menghubungkan keduanya. Setidaknya Nurlita merasakan itu. Atau hidup ini barangkali memang sebuah keajaiban. Sebuah teka-teki yang siapapun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Mempercayai pikiran seperti itu, Nurlita merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya. Dia tidak menyerah dengan apapun yang ditolak pikiran dan perasaannya. Dia berbangga dengan itu. Sementara menganggur seperti sekarang, kebimbangan yang kadang muncul, barangkali itu sebagian dari keajaiban hidup. Nurlita sebenarnya tidak bermimpi keajaiban itu semakin ajaib dirasakannya. Tapi begitulah, pagi itu setelah mandi dan bersiap-siap memposkan surat lamaran pekerjaan yang semalam dibuatnya, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Assalamualaikum, Teh. Pulang ke siapa, Teteh? Kalau Ibu Anjung tidak menghendaki pengadilan itu, biarlah itu tidak terjadi. Jangan kasih Lia uang, jangan kasih apapun. Lia memaafkan semuanya, memaafkan siapapun. Tapi kemudian Lia positif, Teteh. Lia hamil. Dan Ibu Anjung menghendaki janin ini digugurkan. Lia tidak mau. Lia akan berusaha melindungi janin ini. Apapun yang terjadi, Lia tidak bersalah. Lia menangis kembali di pangkuan Nurlita. Air matanya mengalir deras, membasahi baju Ita. Kemudian gadis itu menonggak, memandang Ita, menggenggam tangannya. Teteh marah. Maafkan Lia. Lia tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Nurlita memeluk Lia semakin erat.
Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.